Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Manuel Basel IPN dengan NPM AR 134, Mika Valentino 110, Dewa Komang 116, Rusmeli Arianti 114, dan Farah Salwa Naja 024. Yang kami hormati Ibu Retno Yuni Nur S, SE, MSc Angkat TCA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang tengah menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning kami terkait kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 2 dan 73 di PTL Nusa Terbuka pada tahun 2018 sampai 2022. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Profil PTL Nusa Terbuka. PTL Nusa Terbuka adalah perusahaan Indonesia yang beroperasi di daerah sektor jasa energi. Didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 dan diresmikan pada tanggal 9 September 1969. PTL Nusa telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka dalam menyediakan layanan terintegrasi di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia. Selanjutnya adalah kegiatan bisnis yang dilakukan PTL Nusa. Yang pertama, bidang jasa. PTL Nusa menawarkan berbagai jasa yang terkait di industri minyak, gas, dan energi. Ini termasuk layanan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, survei geofisika, geologi, perawatan fasilitas, jasa konstruksi dan instalasi, manajemen proyek, serta layanan logistik dan penyimpanan. Kedua, bidang perdagangan. PTL Nusa Terbuka terlibat dalam perdagangan peralatan industri, suku cadang, dan perangkat teknologi terkait industri minyak dan gas. Mereka juga dapat terlibat dalam perdagangan minyak mentah dan produk energi lainnya. Ketiga, bidang pertambangan. Dalam bidang pertambangan, PTL Nusa Terbuka menyediakan berbagai layanan untuk industri minyak dan gas. Ini termasuk layanan geofisika, geologi, pengeboran sumur, pengujian sumur, dan manajemen produksi. Yang keempat, bidang pembangunan. PTL Nusa Terbuka terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas terkait industri minyak, gas, dan energi. Mereka menyediakan jasa konstruksi dan instalasi, perawatan fasilitas, serta manajemen proyek. Dan yang terakhir, bidang perindustrian. Dalam bidang perindustrian, PTL Nusa Terbuka menyediakan solusi teknologi dan perangkat lunak untuk industri minyak, gas, dan energi. Mereka berfokus pada pengembangan sistem informasi, peralatan industri, dan solusi teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Selanjutnya adalah kepemilikan saham PTL Nusa. Pertama, Pertamina, dengan saham sebesar 41,1%. Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia, memiliki kepemilikan saham sebesar 41,1% dalam PTL Nusa Terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Pertamina adalah salah satu pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Yang kedua, dana pensiun Pertamina dengan saham sebesar 14,9%. Dana pensiun Pertamina yang merupakan dana pensiun karyawan Pertamina memiliki kepemilikan saham sebesar 14,9% dalam PTL Nusa Terbuka. Ini menunjukkan bahwa dana pensiun Pertamina memiliki sebagian kecil kepemilikan saham perusahaan. Dan yang ketiga, publik dengan saham sebesar 44%. Sebanyak 44% saham PT Nusa Terbuka dimiliki oleh publik. Saham ini dapat dimiliki oleh investor, institusi, individu, atau pemegang saham lainnya yang bukan Pertamina atau dana pensiun Pertamina. Selanjutnya ada overview kinerja perusahaan. Di sini ada 3 poin, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Yang pertama, ada analisis atas laba rugi dan penghasilan kompresif lain konsolidasian PTL Nusa Tbk dari tahun 2019 hingga 2022. Pendapatan PTL Nusa Tbk mengalami kenaikan serta penurunan. Namun, pada tahun 2002, PTL Nusa Tbk mengalami peningkatan sebesar 51,2% dari 8,136 triliun pada tahun 2021 menjadi 12,306 triliun pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa distribusi dan logistik energi sebesar 59,4%. Dari 4,744 triliun menjadi 7,564 triliun, dan pada peningkatan pendapatan dari jasa hulu migas terintegrasi sebesar 35,3%
dari 2,981 triliun pada tahun menjadi 4,34 triliun. Baik, melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, kali ini saya akan membahas mengenai analisis atas laporan posisi keuangan konsolidasian PT El Nusa Tbk dari tahun 2018 hingga 2022. Seperti yang dapat terlihat pada layar, laporan posisi keuangan konsolidasian PT El Nusa Tbk tahun 2018 hingga 2022. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT El Nusa Tbk telah mengalami kenaikan jumlah aset yang cukup signifikan pada tahun 2022, yaitu sebesar 22,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar 18,8%, seperti kas dan piutang usaha. Namun, di sisi lain, aset tetap dan properti investasi neto mengalami sedikit penurunan sebesar 5,5%. Hal ini menunjukkan bahwa PT El Nusa Tbk masih terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset tetap dan properti investasi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, analisis atas laporan arus kas konsolidasian PT El Nusa Tbk dari tahun 2018 hingga 2022. Seperti yang dapat terlihat pada layar, laporan arus kas konsolidasian PT El Nusa Tbk tahun 2018 hingga 2022. Dapat disimpulkan bahwa PT El Nusa Tbk telah menghasilkan kas bersih sebesar 1,461 triliun dari aktivitas operasi pada tahun 2022, naik dari 1,104 triliun pada tahun 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasional sebesar 32,2% dari tahun sebelumnya, yang terutama didukung oleh peningkatan bisnis di segmen jasa minyak dan gas. Namun, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi terus mengalami sedikit peningkatan sebesar 6,7% dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar minus 387,453 miliar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran perusahaan yang lebih kecil dalam melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk dalam akuisisi dan peningkatan investasi pada anak perusahaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Di sini kami menggunakan 3 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama akan saya bahas di sini yaitu mengenai rasio likuiditas. Kurun rasio di sini sebagai aspek penting pada rasio likuiditas. Kurun rasio pada PT El Nusa mengalami kenaikan dan penurunan selama 5 tahun terakhir. Penurunan kenaikan ini dapat dilihat pada tabel, di mana pada tahun 2018 sampai tahun 2022 memiliki nilai kurun rasio yang berbeda dan mengalami kenaikan dan penurunan. Dengan nilai-nilai ini, kami bisa mendapatkan persentase rata-rata kurun rasio selama 5 tahun, yaitu sebesar 1,57%. Angka 1,57% ini menggambarkan bahwa PT El Nusa lebih dari cukup untuk menutupi seluruh kewajiban jangka pendek perusahaan menggunakan aset lancar yang tersedia. Selanjutnya yaitu mengenai rasio solvabilitas. Di sini kami menggunakan 2 rasio, yaitu debt to equity ratio atau DER dan debt to asset ratio atau DAR. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai debt to equity ratio atau DER atau liabilitas terhadap ekuitas. Pada PT El Nusa memiliki nilai DER rata-rata selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020, yaitu sebesar 0,92. Nilai ini didapatkan dari nilai DER selama 5 tahun yang terdapat pada layar, dengan tahun 2018 sampai 2022 yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai 0,92 ini dinilai cukup baik bagi PT El Nusa karena angka tersebut menandakan bahwa saldo liabilitas perusahaan lebih kecil daripada saldo ekuitas. Selanjutnya yaitu mengenai debt to asset ratio atau DAR atau liabilitas terhadap aset. Pada PT El Nusa memiliki nilai DAR rata-rata selama 5 tahun yaitu sebesar 0,48. 0,48 ini didapatkan dari nilai
DAR dari tahun 2018 sampai tahun 2022 yang dapat dilihat pada layar. Nilai ini menunjukkan bahwa 48% dari total aset perusahaan didanai dengan menggunakan hutang. Angka 0,48 pada DAR ini mengungkapkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan dalam melunasi hutang masih baik secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Di sini kami menggunakan 3 rasio, yaitu return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan net profit margin atau NPM. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai return on asset atau ROA atau imbal hasil rata-rata aset. Pada PT Elusa, dalam 5 tahun terakhir memiliki nilai ROA sebesar 3,78%. Nilai 3,78% ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba sebesar 3,78% dari total aset yang dimilikinya. Nilai ROA sebesar 3,78 ini menunjukkan produktivitas PT Elusa dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang sudah cukup produktif dan efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu mengenai return on equity atau ROE atau imbal hasil rata-rata liabilitas. Pada PT Elusa memiliki nilai rata-rata ROE selama 5 tahun yaitu sebesar 7,37%. Nilai 7,37% ini didapatkan pada tabel dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dari nilai ROE-nya. Nilai ROE sebesar 7,37% ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba sebesar 7,37% dari ekuitas pemegang sahamnya. Selanjutnya yaitu mengenai net profit margin atau NPM. Pada PT Elusa, nilai rata-rata NPM selama 5 tahun yaitu sebesar 3,21%. Nilai 3,21% ini didapatkan dari nilai NPM dari tahun 2018 sampai tahun 2022 yang terdapat pada layar. Nilai net profit margin sebesar 3,21% ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 3,21% dari pendapatan atau penjualan bersihnya. Secara umum, NPM sebesar 3,21% dapat dianggap sebagai nilai NPM yang relatif rendah. Baik, berikutnya mengenai analisis penerapan PSAK nomor 2, yakni laporan arus kas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 2, yakni laporan arus kas, adalah suatu panduan penting dalam akuntansi yang mengatur bagaimana sebuah entitas harus melaporkan aliran kasnya. Tujuan dari PSAK 2 ini adalah memberikan panduan mengenai informasi arus kas dalam laporan keuangan yang sangat penting bagi pengguna laporan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan dan memanfaatkan kas serta kebutuhan kasnya. Kemudian ruang lingkup PSAK 2 mencakup mewajibkan semua entitas untuk menyusun laporan arus kas sebagai bagian internal dari laporan keuangan mereka setiap periode, dan kemudian untuk menekankan pentingnya para pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas yang berlaku secara umum tanpa memandang jenis aktivitas entitas atau apakah kas dianggap sebagai produk entitas. Oke, kita mulai dari analisis yang pertama, yakni kami melakukan analisis penyajian laporan arus kas yang mengikuti atau berpedoman pada paragraf ke-10 PSAK nomor 2 tahun 2009. Dalam paragraf ke-10 ini menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kami telah melakukan analisis terhadap 5 laporan arus kas yang terdiri dari tahun 2018 hingga 2022, dan sebagai contoh pada gambar laporan arus kas tahun 2022 di samping, terdapat 3 kelompok arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Sehingga kami dapat menyimpulkan dalam hal ini, laporan arus kas milik PT Elusa Terbuka telah sesuai dengan paragraf ke-10 tentang penyajian laporan arus kas.
Beralih ke analisis yang kedua, yakni kami melakukan analisis pelaporan arus kas dari aktivitas operasi yang berpedoman pada paragraf ke-18 PSAK nomor 2 tahun 2009. Dalam paragraf ke-18 ini menyatakan entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, yakni metode langsung dan tidak langsung. Di mana dalam metode langsung, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Sedangkan dalam metode tidak langsung, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi perubahan dari transaksi bukan kas, penggunaan deferral atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas, untuk operasi di masa lalu dan di masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Seperti laporan arus kas dari aktivitas operasi yang telah kami tampilkan di slide, PT Alnusa telah menyusun bagian ini dengan metode langsung, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa PT Alnusa Terbuka telah sesuai dengan paragraf ke-18 PSAK nomor 2, begitu juga dengan laporan arus kas pada tahun 2018 hingga saat ini. Beralih ke analisis yang ketiga, yakni kami melakukan analisis pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan yang berpedoman pada paragraf ke-21 PSAK nomor 2 tahun 2009. Dalam paragraf ke-21 ini menyatakan entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dapat dilihat contoh cuplikan laporan arus kas milik PT Alnusa Terbuka di samping, yang juga mewakili laporan arus kas tahun 2018 hingga 2021 karena memiliki kesamaan. Arus kas di samping telah memisahkan kelompok utama penerimaan serta pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Sehingga dalam hal ini kami menyimpulkan bahwa PT Alnusa Terbuka dalam hal menyusun serta menyajikan laporan arus kas telah sesuai dan berpedoman dengan paragraf ke-21 PSAK nomor 2 tahun 2009. Beralih ke analisis yang keempat, yakni kami melakukan analisis terkait pajak penghasilan dalam laporan arus kas yang berpedoman pada paragraf ke-33 PSAK nomor 2 tahun 2009. Dalam paragraf ke-33 ini menyatakan, arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Dapat kita lihat laporan arus kas dari aktivitas operasi di samping. Terdapat bagian pembayaran pajak penghasilan, sehingga kami dapat menarik kesimpulan bahwa entitas telah mengungkapkan secara terpisah bagian pajak penghasilan dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Hal ini juga telah diterapkan dalam laporan arus kas tahun 2018 hingga tahun sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih.